Baik, hadirin Ibu Khadijah yang saya hormati dan Pak Zikri on the way. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini yang cerah. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disehatkan untuk menghadiri ujian skripsi atas nama Saudara Akmaluddin NIM 1710502025 dengan judul atau tema dampak game online terhadap religiusitas santri pada masa COVID-19, studi pesantren Al-Ittihad DDI Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Anda sudah siap lahir batin, Akmal? Sudah siap, Akmal? Oke. No respon. Marilah kita mulai ujian skripsi atas nama Akmaluddin ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesekian kalinya terima kasih atas kesediaan Ibu Siti Khadijah Nurul Aulia, PhD, yang bersedia untuk meluangkan waktunya dan menguji skripsi Saudara Akmal, dan Pak Zikri sudah on the way. Juga kepada teman-teman yang hadir di sini yang ingin merayakan ujian ini, kita lihat di sini ada banyak kawan-kawannya karena saya share tadi zoomnya. Ada Anissa, ada Alia, ada Niko, ada Kamran, ada Eka yang juga proses penyelesaian, ada Dia, ada Dinda Farah, ada Miftah Rahman, Khalilur Rahman, dan Hilmi. Sebelum ujian dimulai, Saudara Akmal, adakah daftar ralat yang mungkin akan Anda ajukan kepada kami sebagai tim penguji? Mungkin ralat tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti apa yang Anda tulis di skripsi Anda sudah siap Anda pertanggungjawabkan ya, Saudara Akmal? Itu ya? Oke. Untuk pagi ini ketua tim pengujinya adalah satu, saya sendiri sebagai pembimbing dan penguji. Kemudian ada Bu Siti Khadijah Nurul Aulia. Siapa ini yang tidak mute? Oke, sudah. Ibu Siti Khadijah Nurul Aulia juga penguji 2 dan sekretaris. Kemudian Pak Zikri akan hadir dalam waktu dekat sebagai penguji utama. Nah, Anda diberi waktu selanjutnya untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran dari skripsi Anda. Tidak usah dibaca, Akmal. Tentu Anda sebutkan temanya, kemudian yang kedua, masalah risetnya apa. Oke, ini di paragraf ini. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya seperti ini dari masalah itu. Yang ketiga, kajian pustaka yang Anda lakukan. Dan di mana posisi riset Anda di antara riset itu yang membedakannya dan Anda klaim tidak plagiasi. Yang keempat, kerangka teori yang digunakan. Yang ketiga, metode. Dan terakhir tentu hasil penelitian Anda. Minimal Anda sampaikan isi abstrak Anda. Kalau tidak itu, silakan. Tidak lebih dari 7 menit. Sekarang jam 9.10, maka Anda harus berhenti nanti di jam 9.17. Silakan. Baik, Pak. Sebelumnya saya share dulu ini ya, Pak, PPT-nya. Silakan.
buka dulu filenya, diklik dulu filenya, baru Anda share screen. Filenya dalam keadaan terbuka. Baik Pak, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, sepertinya suaranya hilang ini. Ada suara Anda, ada. Lanjut. Waktu Ada berjalan. Oh, baik Pak. Yang saya hormati Pak Roni sebagai Ketua Sidang Pembimbing sekaligus penguji. Yang saya hormati Ibu Khadijah selaku Sekretaris dan penguji, serta teman-teman yang saya banggakan. Hari ini hari Senin tanggal 29 November 2021, saya melaksanakan ujian skripsi. Iya, langsung aja. Tahu ini hari Senin 29 November, tahu Ya. ini ujian kamu. Langsung aja. Itu 5 poin tadi kamu jalan, waktunya habis loh. Ya Pak, langsung saja ya. Judul skripsi ini yaitu dampak game online terhadap religius santri pada masa pandemi COVID-19. Studi pesantren Al-Ihtiyat dari Soni, Kecamatan Dampel Selatan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Di penghujung 2019, kita dikagetkan dengan hadirnya sebuah pandemi COVID, yang mana menimbulkan berbagai macam masalah, diantaranya seperti permasalahan terhadap agama, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia melakukan lockdown atau PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang kemudian ternyata menimbulkan banyak dampak, diantaranya pendidikan di Indonesia itu mulai tidak ada tatap muka seperti perkuliahan tidak ada tatap muka, yang adanya hanya online. Dan juga seperti pesantren, kebanyakan pesantren itu memulangkan para santrinya ke rumah masing-masing. Dan hasilnya di masa pandemi ini, kebanyakan santri itu justru tidak mencerminkan dirinya sebagai santri ketika berada di rumah. Kebanyakan mereka itu mulai mengenal game online, mulai berbaur dengan teman-teman yang di luar pesantren, sehingga mulai mengenal yang namanya game online. Nah, di game online sendiri ini, ketika santri terus memainkan, mereka akhirnya lupa dengan waktunya, sehingga masalah keagamaan mereka mulai terganggu, seperti mulai lalai untuk mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan tugas-tugas pondok, dan sebagainya. Nah, game online ini ketika terus dimainkan, ternyata menimbulkan suatu adiksi atau kecanduan game online itu. Nah, dari permasalahan ini, saya mengangkat judul penelitian terhadap dampak game online terhadap santri Al-Ihtiyat DDI Soni. Nah, rumusan dari masalah ini adalah bagaimana penggunaan game online itu pada santri Al-Ihtiyat DDI Soni. Kemudian untuk mengetahui dampak game online terhadap religius santri. Rumusan masalahnya apa? Itu tujuan Al-Ihtiyat DDI penelitian. Soni pada masa pandemi. Iya, rumusan masalahnya Pak. Iya, Ini rumusan masalah. Itu tujuan penelitian itu di sini.
Ya, anunya kemarin Pak, maksudnya rumusan masalahnya tidak saya tulis di sini. Oh gitu. Iya. Ya, terus. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu disebut juga sebagai penelitian lapangan, studi lapangan, karena tempat penelitiannya adalah di lapangan kehidupan, dalam artian bukan perpustakaan dan laboratorium. Sedangkan metode pengumpulan datanya itu ada observasi, pengamatan, interview, dan wawancara, serta dokumentasi berupa gambar atau video. Nah, analisis data yang saya gunakan seperti analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian kerangka teori. kerangka teorinya, Pak. Kerangka teori penelitian ini saya menggunakan teori dari Charles Youngblood dan Ronald Stark itu. Menurut Block bahwa terdapat 5 dimensi dalam realitas yang seperti dimensi ideologis. Dimensi ideologis itu merupakan keberagamaan yang berkaitan dengan apa yang harus dipercayai atau diimani oleh seseorang. Kemudian dimensi ritualistik. Dimensi ritualistik ini berkaitan dengan sejumlah perilaku atau perbuatan beragama. Yang dimaksud dengan di sini yaitu perbuatan khusus yang ditetapkan oleh agama, seperti tata cara beribadah, seperti kalau dalam Islam itu sholat, puasa, sedangkan kalau dalam Kristen itu pembaptisan atau pengakuan dosa dan upacara-upacara khusus lainnya. Sementara dimensi intelektual, yaitu setiap agama memiliki informasi khusus yang biasanya diwajibkan untuk diketahui oleh para penganutnya. Sedangkan dimensi eksperensial berkaitan dengan perasaan keagamaan. Perasaan keagamaan ini seperti apa yang dialami seseorang itu. Kemudian dimensi konsekuensial, yaitu dampak dari ajaran agamanya. Bagaimana dampaknya terhadap perilakunya sehari-hari. Itu saya menggunakan teori dari Block. Satu lagi apa? Ideologis, ritualistik, eksperiensial, konsekuensial. Satu lagi? Sudah Pak, 5 dimensi. Ya, satu lagi apa? Ideologis, ritualistik, eksperiensial, konsekuensial. Satu lagi apa? Intelektual, Pak. Intelektual. Oke, sip. Ya. Gimana hasil risetnya? Nah, hasil risetnya itu ternyata selama pandemi ini para santri mempunyai banyak waktu untuk memainkan game online. Mana slide-nya? Udah ada slide-nya? Bilang ini. Masih nampak. Sini hilang, Pak. Hilang di mana itu slide-mu kok hilang? Oh ya. Nah, dampak dari penggunaan game online ini seperti berkurangnya waktu menjalankan sholat 5 waktu, di mana santri sudah mulai meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu dan lebih memilih untuk bermain game. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial. Santri yang bermain game lebih cenderung mengasingkan diri dengan lingkungan sosial hingga berdampak pada kurangnya interaksi, di mana interaksi dapat menambah pengetahuan seseorang, terutama ketika berinteraksi dengan orang-orang yang lebih dewasa. Kemudian yang ketiga, kurang baiknya akhlak kepada kedua orang tua. Santri kerap kali membohongi orang tua, tidak jujur dengan aktivitas yang dia lakukan, bahkan tidak segan-segan membentak orang tua dan berkata kasar kepadanya, maupun dengan orang-orang yang ia temui di dunia virtual maupun di dunia nyata.
Nah, kesimpulan dari penelitian ini bahwa penggunaan game online oleh santri itu terbilang cukup tinggi hingga mengakibatkan terganggunya aktivitas santri dan secara umum telah merubah prioritas santri sebagai seorang yang taat beragama serta senantiasa mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih kecenderungan bermain game online akhirnya berdampak pada menurunnya religiusitas santri, di mana santri sudah mengabaikan sholat 5 waktu, meninggalkan kegiatan keagamaan penting lainnya seperti kegiatan remaja masjid, seperti itu yang seharusnya dilakukan oleh santri. Kemudian interaksinya juga kurang. Kalau interaksi ini kayaknya apa ya Pak? Seharusnya interaksi ini harus dilanjutkan oleh santri, harus dilakukan terus-menerus oleh santri. Oke. Itu? Anaknya Bu Hadijah nangis. Ya Pak. Anaknya Bu Hadijah nangis. Anak saya itu. Oke, cukup ya, Mas. Anda iya, sudah korupsi 5 menit. Oke, karena kebanyakan pengantar. Oke, baiklah. Terima kasih Akmal dan selamat datang Bapak Hirullah Zikri, MAG, guru kita semua. Guru saya juga dulu waktu kuliah di prodi kita tercinta ini. Oke, terima kasih Akmal. Itu yang pertama, selamat ya Anda sudah menyelesaikan ini ke tahap ini dan sekarang sudah waktunya diujikan. Sebelum para penguji bertanya kepada Anda, isi skripsi Anda, yang diuji isi skripsi Anda, bukan Anda ya, maaf. Saya sebagai pembimbing juga akan bertanya beberapa hal. Yang pertama, dari bawah, dari yang Anda presentasikan, dari analisis. Tadi di hasil riset Anda hanya menjelaskan santri berkurangnya sholat karena game online. Kemudian jangan-jangan Anda juga begitu. Kemudian yang kedua, no interaksi sosial. Kemudian berkurangnya akhlak. Ada 3 ya dampaknya. Cuma Anda belum menjelaskan, sebagaimana saya minta di skripsi itu kan per poin. Oke. Jadi kalau dianalisis dengan teori Glogstad, teori Glogstad itu teori apa tuh, Akmal? Dimensi keberagaman, Pak. Oke, religious dimension ya. Ya. Jadi gimana hasil analisisnya? Itu kan baru temuan data atau informasi. Nah, data dan informasi itu kalau dianalisis dengan teori Glogstad itu gimana? Dan kalau di skripsimu di halaman berapa sampai halaman berapa? Jawab yang pertama dulu. Di mana data-data itu atau informasi itu kamu dapatkan bagaimana jika dianalisis dengan teori Glogstad dengan 5 ciri tadi? Oh iya Pak. Gimana? Datanya didapatkan dari mana Pak? Lah ya kamu yang meneliti kok data didapatkan dari mana? Maksudnya saya jelaskan itu ya Pak. Loh, hasil risetnya kan kamu, ini kan data atau informasi toh. Iya. Bahwa para santri berkurang sholatnya, terganggulah waktunya, kegiatan pondok. No interaksi sosial, berkurangnya interaksi sosial, itu kan data toh. Kemudian berkurangnya akhlak sampai bohong, bentak-bentak orang tua. Itu kan data informasi. Nah, kalau kamu analisis dengan teori Glogstad, so keberagaman para santri itu gimana toh? Dari 5 kriteria itu, 5 ciri itu. Dari kelimanya ini Pak, yang tidak berdampak itu cuman dimensi keyakinan. Keyakinan? Iya, cuman yang tidak berdampak itu cuman dimensi keyakinannya, ideologisnya. Kalau dimensi ritualistiknya? Sangat berdampak Pak. Dimensi eksperiensialnya? Iya berdampak juga Pak, itu dimensinya. Apa buktinya? Berdampak buruk toh? Iya berdampak buruk. Apa buktinya? Data utamanya 3 tadi ini loh. Eksperiensial ya Pak.
Konsekuensialnya gimana? Kalau konsekuensialnya ini, Konsekuensial itu apa? Dimensi moral ya. iya, moralnya itu tidak bagus, Pak. Seperti mulai berbohong sama orang tua. Oke. Yang Berbohong experiential? itu. Experiential? Eksperiensial ini seperti perasaan Iya, keagamaan ya, Pak. berdampak apa tidak? Nah, Berdampak buruk apa tidak? Game online terhadap pre- dimensi perasaan, experiential para santri. Pengalaman loh, experience itu. Pengalaman keagamaan. Bukan pengalaman yang lain. iya. Dari informasi yang saya dapatkan, Pak, rata-rata santri ini merasakan perasaan keagamaan itu ya cuma saat di pondok saja, Pak. Ketika mereka menjalankan sholat, tapi ketika mereka berada di rumah, ketika mereka sudah tidak mulai lalai menjalankan sholat itu, ini kaitannya bukan di rumah. Kamu kan topiknya bukan santri, keberagaman santri saat di rumah, bukan toh, tapi dampak game online. Ke situ, jangan kemana-mana. Iya. Ya, perasaan keagamaan yang dialami santri ketika di santri itu ya seperti takut berbohong, takut berbuat dosa. Nah, itu di santri, Pak. Itu dimensi pengalaman. Oke, experience itu pengalaman loh. Artinya gini, Pak. Mas, teori ini kan begini toh. Kalau keberagaman saya, kamu, Pak Zikri, semua yang hadir di sini, kalau dianalisis dengan teorinya Glockstaff, kalau Jalaluddin Rahmat kan nambah satu lagi tuh, ada dimensi sosial, dan dia teorinya namanya psikografi agama, peta keberagamaan seseorang. Kalau ini religious dimension, artinya kata dia, dimensi-dimensi keberagaman orang itu ada 5 ini: ideologis, ritualistik, intelektual, eksperiensial, konsekuensial. Di mana kita tidak samanya, di ideologis mungkin sama kita semua di sini, sama lah. Percaya bahwa Allah melihat, percaya bahwa membentak orang tua itu nggak boleh toh. Tadi kan membentak orang tua. Percaya bahwa bohong itu tidak boleh toh. Nah, ritualistik, kita sholat mungkin, kita sholat rata-rata. Nah, santri ini katanya tidak. Kemudian dimensi intelektual, ilmu intelektual itu tahu bahwa berbohong itu tidak boleh. Tahu bahwa membentak orang tua itu haram. Tahu bahwa, kan gitu saya jelaskan toh. Oke, nah kita itu sama mungkin di sini, di 3 dimensi ini. Yang membedakan itu apakah 3 dimensi tadi ngefek tidak ke pengalaman hidup kita. Nah, itu dimensi eksperiensial. Ngefek tidak ke moral kita. Nah, itu dimensi konsekuensial. Nah, saya kan minta ke Anda dari kemarin petakan itu. Di halaman berapa Anda tulis? A, B, C, D, E. Udah ya. Nah, Anda lupa itu ya. Kemudian itu yang pokok ya, analisis data dan atau informasi yang Anda peroleh. Kemudian tadi ada kata-kata Anda, penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan. Itu keliru, Mas. Penelitian lapangan itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kebetulan kamu di sini penelitian, apa jenis penelitiannya kualitatif. Gitu ya, Mas ya. Kemudian satu terakhir, pemanasan terakhir. Anda sudah menjelaskan dengan bagus, tapi saya ingin tanya ulang. Sebetulnya apa sih masalah riset Anda itu? Riset problemnya itu apa toh? Akmal, stop dulu itunya. PowerPoint-nya hilangkan dulu. Matikan dulu. Oke, biar kita berdua dulu gini. Masalah riset Anda itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Kalau ditanya sekali lagi nanti oleh saya, oleh penguji. Dan saya mencatat apa yang Anda presentasikan. Sudah ada. Kalau ditanya ulang? Ya, masalahnya game online, Pak. Game online itu nggak masalah. Saya juga nggak terganggu kok dengan game online. Karena saya tidak memainkannya. Karena saya tidak terganggu. Masalah riset.
Kamu sudah saya tes latihan ujian munakosa. Apa masalah riset? Masalahnya ini dampak game online-nya itu, Pak. Masalah riset itu apa tuh, Akmal? Ada Masalah kesenjangan. penelitiannya, Pak. Lah iya apa? Ada kesenjangan antara seharusnya dengan senyatanya, dasen dan dason ya Pak Zikri ya. Anda sudah presentasi kan tadi sebetulnya santri yang seharusnya belajar di rumah dengan tugas-tugas sekolah, tapi tidak mencerminkan kesantriannya atau kata Anda, main game online, lupa waktu, masalah keagamaan terganggu, lalai sholat, nah, itu dia tugas-tugas pondok lalai, dan santri malah kecanduan game online. Nah, itu pemanasan dari saya ya, Mas Akmal. Selanjutnya, ujian akan disampaikan oleh penguji utama kita yang terhormat. Sudah apa? Pemikirannya sudah agak mulai terbuka. Masih bisa mengontrol dirinya untuk tidak terus bermain game. Tapi yang SMP ini kan mereka baru-baru mengenal game online. Jadi di situ mereka ingin main terus karena katanya asik. Oke, tapi kan kesimpulan kamu rata tadi. Kenapa tidak dipisah? Kesimpulan kamu, efeknya semua mengatakan bahwa ada perubahan, sholat jadi jarang, malah tidak sopan. Iya Pak, saya ratakan karena yang Alia juga ini masih biasa orang tua. Kenapa kamu generalisir? Ya Pak. Jelas ya? Ada perbedaan ada, kan? Kenapa generalisir? Saya memang ada perbedaan, tapi yang saya tanya 3 orang yang Alia ini, mereka sholat subuhnya kurang Pak. Kebanyakan mereka begadang. Begadang apakah main game Pak? Begadangnya main game. Oke, kamu bilang mereka tadi bisa mengontrol. Ya maksudnya mereka masih bisa sholat duhur, sholat asar sampai itu. Tapi yang mereka tidak bisa kontrol itu sholat subuhnya. Kalau yang Kalau yang Sanawiyah ini malah justru yang Pak yang parah. Mereka juga begadang. Tetap ada perbedaan kan? Tetap Bisa ada kamu perbedaan. generalisir. Oh iya Pak. Kesimpulan kamu perbaiki. Baik Pak. Jelas? Jelas Pak. Jelas ya? Iya. Yang kedua, pertanyaan saya, caranya kamu membuktikan bahwa mereka tidak sholat gimana? Saya wawancarai Pak. Apakah cukup dengan wawancara? Ya, sebelumnya kan masa pandemi itu saya juga ada di kampung, Pak. Nah, di saat ya kamu bisa tahu mereka nggak sholat dari mana? Cuma dari wawancara? Ya, ada 2 orang teman saya, Pak, di situ. Satu kampung dengan saya. Nah, ya biasanya juga saya bermain game, tapi ya cuman sekedar ini, cuman main-main biasa. Enggak, pertanyaan saya, kamu mengatakan bahwa 7 responden yang Sanawiyah itu sudah kacau sholatnya, tidak sholat lagi. Bagaimana caranya kamu membuktikan? Iya, saya cuma wawancara itu, Pak. Kamu observasi ya? Ya, Sebelumnya saya observasi sebelum saya ke Jogja, tapi penelitiannya kan kemarin tidak bisa karena masa PPKM, jadi tidak bisa langsung turun observasinya, Pak. Artinya bisa ada kemungkinan bahwa mereka sholat? Ya, masih ada yang sholat, Pak. Sebab kamu tidak bisa membuktikan secara real apakah mereka sholat atau tidak, hanya berdasarkan penuturan. Kamu wawancara modelnya gimana? Ya, saya pakai WA, Pak, wawancaranya. Nggak nemui satu-satu? Tidak, Pak, soalnya kan dia di kampung, saya di Jogja, jadi tidak bisa. Artinya, kamu harus menjelaskan ada constraint, ada keterbatasan dari cara kamu mengambil data.
Bahkan untuk membuktikan secara memverifikasi pun agak sulit itu ya. Hanya Iya. karena lewat prosedur yang melalui digital platform, kamu hanya komunikasi lewat situ. WA-nya juga WA video call apa cuma WA tulis? Video call, Pak. Video call. Jadi kamu lihat Iya. orangnya. Iya, saya lihat orangnya, Pak. Apa pada saat wawancara anak-anak itu didampingi tidak? Tidak, Pak. Bagaimana kamu menseleksi sampelmu itu? Ya, seleksi maksudnya seperti apa, Pak? Kamu bisa memilih dia jadi sampel, caranya gimana? Saya cari teman saya, Pak. Bilang, carikan saya teman kamu yang bermain game online. Nah, Hanya lewat itu? iya, Pak. Iya. Mereka mainnya di rumah apa di luar rumah? Di rumah, Pak. Di dalam rumah. Kalau Iya. mainnya dalam rumah, bagaimana fungsi kontrol dari orang tua? Fungsi kontrolnya itu ya orang tua tetap mengontrol, tapi santri ini sudah mulai mengabaikan itu, Pak. Ya, contoh mengabaikan itu seperti apa? Kalau ya anak saya juga main game, tapi kalau saya bilang nanti selesai jam 9 ya, dia mengabaikan. Belandang sedikit gitu. Ini nanggung masih main, nanti 9.15. Dia berhenti. Tapi santri ini berbeda, Pak. Ya. Berbeda. Dari Mereka mana Anda tahu kamu wawancara orang tuanya nggak? Ya, tidak, Pak, tapi ada santri yang bilang Nah, seperti itu, Pak. kamu tidak wawancara dengan orang tuanya. Bagaimana kamu tahu kalau mereka mengabaikan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya? Kamu tahu nggak ada orang tua yang meminta anaknya berhenti main game jam berapa? Ini saja ya, Pak. Kan ini saya wawancarakan. Nah, santrinya itu bilang, ya saya biasanya dilarang sama orang tua, tapi mereka cuma iakan. Nah, terus itu mereka terus bermain, tapi akhirnya lupa dengan itu larangan orang tuanya. Iya, tapi kan kemudian untuk bablas dari larangan itu, pasti orang tua akan lakukan kontrol selanjutnya. Dek, ini udah jam sekian, istirahat dulu ya misalnya. Mulai dari yang pelan sampai yang keras misalnya. Harusnya kamu juga wawancara dengan orang tuanya untuk bisa membuktikan, mengestablish data bahwa memang mereka sudah mulai mengabaikan orang tua. Orang tua sendiri tidak kamu wawancarai. Baik, Paham Pak. ya kelemahannya? Iya, Pak. Paham ya? Iya. Nah, jadi data yang kamu peroleh itu supaya ini tidak jadi bahan kelemahan akademik, kamu jelaskan di dalam penelitian, di dalam metodologi bahwa penelitian ini hanya melakukan penelusuran data lewat media sosial. Ya, tentu ada keterbatasan ketika pengambilan data dilakukan lewat media sosial, tetapi ini juga penulis tidak bisa bertatap muka langsung dengan sampel penelitian. Nah, itu dijelaskan nanti akan jadi masalah di sini dan seterusnya. Jelas ya? Jelas, Pak. Termasuk misalnya data ingin mengatakan tadi bahwa mereka mulai mengabaikan orang tua, mulai tidak sopan dengan orang tua. Kamu nggak cross check ke orang tua, benar nggak datanya seperti itu? Ya, jangan-jangan hanya pengakuan mereka. Sebab pada yang anak Alia kamu tanya yang sama. Iya, Pak, sama Alia juga. Jawabannya apa? Ya, sama, Pak, masih biasa mengabaikan orang tuanya. Terus kamu tanya nggak gimana orang tuanya? Nggak juga kan? Tidak, Pak. Nah, kamu nggak ngecek ke orang tuanya, nggak ngecek ke santrinya juga. Jelas ya? Kelemahannya di mana? Iya, jelas, Pak. Kemudian jangan-jangan apa yang dia sampaikan itu bagian dari pembangunan pembentukan identitas. Dia ingin dikatakan santri yang keren dengan bangkang terhadap orang tua. Misalnya. Maka perlu kamu telusuri, betul nggak yang dia ucapkan itu? Betul nggak ada orang tua melarang? Masa iya orang tua 10 santri itu orang tuanya membiarkan semua?
Iya. Ya Pak. Dari 10 yang kamu teliti itu orang tuanya membiarkan semua mereka main. Ya, tidak membiarkan juga, Pak. Orang tuanya tetap mengawasi. Tapi mereka membangkang. Iya. Lalu kemudian hasilnya sudah begitu aja. Paham ya maksud saya? Ya, paham, Pak. Makanya kamu harus cek dengan orang tuanya. Kalau orang tua melarang, maka konteksnya seperti apa dan seperti apa. Ya. Nah, sekarang mereka sudah balik ke pondok belum? Sudah balik, Pak. Sudah mulai aman di sana. Oke. Pertanyaan saya, apakah gejala yang sama masih ada? Pak? Apakah gejala yang sama masih ada? Gejala game online. Apakah mereka iya. Tidak tahu juga, Pak, soal perkembangannya nih. Kemarin kan penelitiannya itu September. Nah, nanti perlu kamu telusuri juga. Setelah mereka balik ke pondok, berhenti main game online, apakah perilakunya masih sama? Baik, Pak. Jelas ya? Karena Ya, kamu kan ingin mengatakan dampak game online itu. Ya, bukan game online-nya, tapi dampaknya pada mereka. Bagaimana mereka ya? Nah, itu yang perlu kamu pertajam lagi. Kalau kamu ingin lebih verifikatif ya, saya kira. Yang lain-lain teknis silahkan nanti dengan Bu Khadijah. Salah satu antaranya ya, footnote kamu Mas. Footnote kalau ngutip kan misalnya penulisnya siapa, kan ada judul artikelnya, baru nah www apa, diakses pada tanggal berapa. Jadi tetap ada penulis dan judul artikelnya. Kalau nggak ada, kamu tulis anonimus. Ya, silakan pakai buku rujukannya. Kemudian yang kedua, kalau kamu mulai lagi di bab di setiap perpindahan bab itu footnote-nya balikin ke nomor 1. Iya, Pak. Ya, jangan diurutkan terus sampai terakhir. Kasihan pembaca kamu gitu. Nanti bolak-balik merujuk ke bab pertama, bab kedua misalnya ya. Jadi dipisah. Setiap bab balikin jadi 1. Iya, Pak. Baik. Oke. Baik, Pak Roni, saya kira cukup. Silahkan dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Khairul Zikri atas masukannya. Tentu Anda harus mencatatnya ya, Anda yang berkepentingan. Saya juga banyak mencatat. Selanjutnya ujian akan disampaikan oleh Bu Dr. Siti Khadijah Nurul Aula MAG. Tidak terbatas kepada teknis, Ibu. Feel free, pokoknya isi skripsinya diuji supaya skripsinya lebih bagus lagi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Roni Ismail ya. Saya kalau untuk selanjutnya Mas Akmal, selamat ya sudah menyelesaikan penelitian ini. Mungkin ini kayaknya di kampus ya Mas Akmal ya? Iya Bu, di kampus. Anda kembali dari penelitian itu kira-kira ketika Anda penelitian di lapangan itu berapa bulan dulu di Desember itu? Saya memasukkan suratnya penelitian ke kampus ke pesantren itu Agustus Bu, tapi seiring saya mencari sampel-sampelnya itu akhirnya penelitiannya terlaksana pada bulan Desember. Berapa kali ke pondoknya minimal? Saya tidak ke pondoknya Bu, tapi wawancaranya itu 3 hari. Oke, ya. Iya. Dari 10 sampel ini yang sudah Anda pernah temui secara langsung 2 berapa? Bu. 2. Iya. Selama Desember itu 2 orang. Iya, 2 orang. Oke, baik. Berarti saya sepakat dengan Pak Zikri ya. Mungkin masalah Anda terkait kedalaman Anda dalam menggali data, kemudian meng-cross check begitu. Karena kalau saya melihat kemudian data-data Anda ini sebenarnya masih bisa dijabarkan, bisa dilihat akurasinya, apakah benar-benar seperti yang disampaikan ataupun tidak. Sekarang Anda memilih 10 ini dari mana? Ya Bu. Anda memilih 10 informan ini dari mana? Atau 10 narasumber ini dari mana? Subjek kalau di sini Anda katakan.
Dari yang dua ini Bu, yang saya suruh nyari temannya yang buat ini. Jadi informan Berarti itu. Anda seperti snowballing tapi agak kurang persiapan gitu ya. Anda mencari mungkin orang yang suka berlanjut begitu wawancaranya, tetapi kemudian inilah yang jadi masalah tadi, benar kata Pak Zikri. Anda tidak bisa memastikan subjek Anda ini benar-benar layak dalam perspektif akademik ya. Ya mungkin layak bagi teman duanya yang sesama pemain game begitu ya. Mungkin sering mabar dengan 8 orang sisanya ini. Tetapi apakah kemudian dalam penelitian Anda dia layak untuk Anda jadikan subjek ataupun data penelitian, itu yang menurut saya juga perlu direfleksikan. Itu yang pertama, Mas. Jadi makanya kalau saya melihat di sini, saya bukan kritik ya, saya melihat itu memang kalau game online itu kan benar kata Pak Zikri, nggak ada yang salah dari game online. Semua orang juga memainkan game online begitu. Yang masalah adalah kemudian dia menggunakan waktunya, tentang efisiensi penggunaannya juga kan. Sekarang game online kan juga kalau ahli, kalau sudah pro kan juga sesuatu yang menghasilkan begitu dan bermanfaat juga. Nah, yang saya tanyakan, kenapa kemudian dua ini ya sebenarnya sudah terjawab juga. Kenapa kemudian dua ini hasilnya adalah laki-laki semua? Sebenarnya kan kalau game online itu kan nggak terbatas gender ya, nggak terbatas usia juga. Kadang anak kecil itu suka main game, bahkan sampai dewasa pun masih suka game. Itu kan sesuatu yang seperti itu. Makanya kemudian data Anda ini menurut saya subjeknya itu kemudian agak ya hanya circle-nya dari orang yang Anda temui ini saja. Ini yang Anda temui subjeknya siapa? Dua orang itu atas nama siapa? Ini Alwi sama Sofian Bu. Yang atas sendiri ya? Iya. Oke, itu apa Anda? Anda kok bisa nemu dua orang ini dari mana? Itu masih satu desa sama saya Bu. Oke, berarti karena desa kemudian bertanya begitu ya. Tapi bukan saudara Anda kan? Bukan Bu. Oke. Masih satu. Nanti masalahnya semakin ruwet ini nanti. Kalau ternyata saudaranya semakin ini. Oke, saya cuma 3 bersaudara. Ya, sepakat. Yang pertama Mas, saya akan mulai dari pertanyaan dulu ya, karena saya akan diberikan feel free begitu kata Pak Roni Ismail gitu. Saya dari pertanyaan dulu, nanti yang teknis akan saya sampaikan di akhir. Anda memahami arti santri itu apa Mas? Di sini sudah Anda, ini ada beberapa pendapat, tapi statement Anda kata santri itu apa artinya? Definisinya. Yang Anda sepakati, nggak usah harus ada pendapat ini kan orang punya perspektif sendiri terkait kata santri. Ya, seseorang yang mendalami ajaran agama Islam secara sungguh-sungguh serta senantiasa mengaktualisasikan ke dalam perilakunya sehari-hari. Oke, begitu ya? Iya Bu. Berarti tidak penting apakah santri itu kemudian tinggal di pondok pesantren ataukah dalam istilah dulu ada santri kalong begitu. Jadi dia kalau sore-sore kemudian baru ke pondok ataupun ke tempat tetap disebut santri kan. Anda tidak membatasi kata harus tinggal di pondok juga. Yang tinggal di pondok Bu. Tinggal di pondok. Iya. Makanya kemudian saya tadi agak rancu juga, ini kemudian berbicara tentang santri tapi dia tidak tinggal di pondok. Oh ternyata perspektifnya COVID begitu ya. Iya Bu. Menurut saya kalau memang ini karena COVID ya tulis saja di COVID. Karena kalau asumsi saya membaca besar ini adalah santri yang tinggal di pondok pesantren. Makanya pertanyaan saya, kok santri bisa main HP ya? Kok santri tidak hanya main HP bahkan main game ya? Nah pertanyaan saya kan jadi double-double gitu Mas Akmal. Mungkin di sini kan Pak Zikri, Pak Roni, saya pun juga semuanya kan pernah mondok. Dalam sejarah kami kan sepertinya menggunakan HP, menggunakan media itu sangat terbatas. Makanya saya, kok santrinya main game ya lah. Main HP saja kita kan kalau ketahuan dimarahin kan. Nah makanya ini tadi menurut saya perlu statement yang jelas, apa santri yang Anda definisikan begitu. Dan kalau memang ini santri tetapi perspektifnya karena pandemi kemudian dia pulang, ya dijelaskan mungkin santri ketika di rumah atau santri ketika ada dampak pandemi begitu. Jadi kemudian ada batasan. Kalau santri secara umum saya rasa kemungkinan tidak diperbolehkan bawa HP. Tapi bagaimana Mas? Kalau di santri di Al-Ittihad DDI Sony ini diperbolehkan bawa HP enggak? Tidak juga Bu, katanya tidak ada yang boleh bawa HP. Oke, berarti sudah temu benang merahnya. Jadi karena memang sebenarnya nggak boleh, tapi karena
karena pandemi inilah yang kemudian bukan merusak ya, tapi religiusitas itu ada pandeminya juga, ada pengaruh dari pandemi. Ini juga yang sebenarnya saya mau tanyakan, Mas, kenapa Anda memasukkan subbab pandemi COVID? Ya, Bu. Anda menulis pada subbab bab ketiga di halaman 68 itu Anda menjelaskan tentang virus corona begitu. Saya tadi kenapa tiba-tiba santri bicara tentang virus corona? Nah, ternyata jalan ceritanya kan seperti ini. Nah, sejauh pemahaman Anda, kira-kira Tidak usah juga kalau tidak ada virus corona itu apakah perilaku game santri ini tetap berlanjut atau tidak? Dampaknya juga berlanjut atau tidak? Kayaknya kalau setelah pandemi ini kayaknya sudah tidak berlanjut, Bu, kalau mereka tetap di pondok. Tidak berlanjut ya? Iya. Berarti memang semuanya karena pandemi begitu? Iya, Bu. Oke, berarti bukan masalah game online-nya, kemudian masalahnya adalah pandeminya begitu. Oke, yang satu lagi, saya itu agak bertanya-tanya, kenapa kok informalnya hanya laki-laki semua? Apakah pondok itu pondok khusus laki-laki? Iya, khusus pondok laki-laki, Bu, karena dipisahkan santri sama laki-laki. Oke, baik. Berarti nanti pun penelitian Anda juga akan khusus menjelaskan tentang santri putra juga ya? Ya, Bu. Nanti secara khusus pun sebenarnya hasil penelitian Anda menjelaskan tentang perilaku yang itu perilaku pondok santri putra begitu? Iya, Bu. Oke, baik. Makanya kok semuanya gendernya laki-laki semua begitu. Itu mungkin pertanyaan saya ya, Mas ya. Jadi memang dari awal mungkin sumber data Anda, subjek penelitian Anda masih agak sedikit abu-abu, Anda penjelasan tentang santri pun masih agak kurang, nanti bisa ditambahkan begitu. Jadi kemudian belum begitu dalam mungkin karena satu dan dua hal itu. Baik, yang saya akan berikan masukan terkait teknis, mungkin nanti saya akan kembali ke pertanyaan. Yang pertama, Mas, di abstrak itu cukup 1 halaman saja ya, Mas ya. Oh iya, baik. Kita akan menjelaskan secara umum. Nah, saya lihat juga dalam beberapa paragraf sebenarnya masih bisa dikurangi beberapa kalimatnya biar nanti bisa benar-benar dipadatkan begitu. Iya, baik. Oke, jadi itu 1 halaman saja. Nanti mungkin di bagian yang pertama itu, di paragraf pertama itu yang perlu dipadatkan. Karena Anda masih agak ke sana ke sini, mungkin dipadatkan dikurangi 2 atau 3 kalimat sebenarnya sudah bisa naik ke atas 1 paragraf. Kemudian dalam kata pengantar kalau Anda membaca, Mas, itu di poin 3 atau 4 Anda mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi, tapi Sekprodinya nggak ada. Kalau bisa jangan seperti itu ya, karena apapun yang terjadi yang mengarrange atau yang menata jadwal Anda juga Ibu Kaprodi. Ya, jadi nanti Kaprodi dan Ibu Sekprodi. Kalau Ibu Kaprodi Bu Dian, Ibu Sekprodinya Ibu Aida juga disebutkan. Kan ya, ya biar imbang begitu ya. Baik, Bu. Karena sebenarnya Sekprodi itu kerjaannya juga sangat banyak dan luar biasa begitu. Bahkan bisa jadi lebih daripada Kaprodi begitu. Di sini kan ada 2 Bapak Kaprodi, Bapak Roni Ismail dan Bapak Khairullah Zikri begitu. Jadi sangat, kalau saya sih kasihan ya kenapa kok tidak disebut begitu ya. Ya bukan masalah apa, tapi itu penghormatan kita pada instansi dan pada pimpinan. Kemudian kayaknya Anda masih banyak tipu sekali, Mas. Jadi mungkin bisa diperbaiki lagi. Saya melihat saja sekilas ketika saya melihat di bagian subbab corona di halaman 6768, Anda masih menulisnya itu di subbab padahal judul besar itu saja salah, apalagi di dalam kalimat ya. Pesantren Salafi jadi pesantren Salafi begitu. Saya tadi namanya pesantren Salafi ya? Oh ternyata bukan, pengennya Salafi. Pengertian jadi pengertian. Nah, banyak hal yang kecil seperti itu. Saya rasa itu hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan dalam 3 jam begitu. Anda juga masih banyak menggunakan kata-kata sambung di awal kalimat. Itu sangat mengganggu begitu, Mas. Jadi kalau bisa dimaksimalkan. Dan satu lagi di saran saya, di bagian saran ya, Mas. Itu menurut saya makanya tadi saya tanyakan, ini kok pengawasan orang tua menjadi penting begitu, karena di sini saran Anda adalah orang tua harus memberikan pengawasan. Saya kan, ini kan di pondok, kenapa tiba-tiba orang tua harus mengawasi begitu kan? Yang mengawasi kan pengasuh, pembimbing begitu kan. Jadi kalau di sini di konteksnya dijelaskan saja, Mas. Jadi mungkin di saran ini adalah ketika santri di rumah, pengawasan orang tua harus ditingkatkan. Kemudian ketika di pondok pesantren, mungkin Anda menyarankan pondok pesantren untuk mengurangi penggunaan media sosial, gadget, dan lain-lain begitu.
Jadi biar sarannya itu benar-benar mengena begitu. Dan yang kedua, di saran kedua, nah ini Anda tipe lagi di poin 2. Harusnya memberikan ya kan. Pengertian tentang dampak negatif dihasilkan dari aktivitas online. Nah, menurut saya bagian poin saran itu juga kurang mengena. Mungkin perlu di kegiatan apa ya? Kegiatan kayak brainstorming begitu agar game online itu benar-benar digunakan yang bermanfaat begitu. Karena apapun yang terjadi sebenarnya game online itu menurut saya juga banyak positifnya juga. Yang kurang tepat kan kadang bagaimana orang menggunakannya. Itu. Dan tidak apakah Anda mengutip bukunya langsung? Ini kan teori Anda menggunakan Glowenstrack ya? Iya, Bu. Saya mengutip langsung dari buku beliau enggak? Tidak, Bu. Kenapa? Karena saya belum tidak dapat ininya buku aslinya. Terus Anda mengutipnya dari? Dari jurnalnya Pak Roni. Oke, baik. Mungkin nanti bisa minta Pak Roni bertanya begitu. Tapi jangan, kalau meminjam ya harus dikembalikan ya. Kadang Iya, Bu. yang meminjam tapi tidak kembali ini jadi dosen-dosen itu jadi takut juga kalau mau minjam. Males minjemin. Iya. Ada di Pak, ya. buku Polusian itu ada. Nah, itu. Begitu. Saya yakin kalau Pak Roni ini kalau buku tentang psikologi agama semuanya ada. Baik, terima kasih itu masukan saya Mas Akmaludin, beberapa masukan teknis dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa Anda tambahkan atau Anda bisa refleksikan ya begitu ya untuk memberikan penguatan terhadap skripsi Anda. Saya ucapkan selamat untuk Mas Akmaludin. Saya yakin sebenarnya penelitian ini juga sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang, Bapak Roni Ismail. Terima kasih Bu Khadijah atas masukan-masukannya, dan tentu itu semua bisa memperbagus, memperganteng skripsi Anda, bukan mempercantik karena kita cowok, memperganteng skripsi Anda. Untuk selanjutnya kami akan mendiskusikan apakah Anda lulus atau tidak, ngulang atau tidak. Tapi ini banyak yang hadir, gimana Bu Dija? Saya sudah buatkan grup WA, mungkin jenengan nulis nilai di situ. WA kita Yudisium. Oh, JJ. Sama Pak Zikri. Kemudian saya bagi. Monggo Pak Zikri diketik. Ini luar biasa Bu Khadijah, Pak Zikri yang hadir 20 orang. Atau saya langsung japri ke jenengan aja Pak. Kayaknya ini ada Mas Akmal juga nanti kurang surprise. Bukan, ada Yudisium Akmal, saya buat WAG baru. Oh, kok saya nggak ada ya Pak? Oh ya, Bu Khadijah. Udah nggak, saya japri saja Pak daripada. Oh salah, ini mahasiswa saya yang saya masukkan malah. Api Siti Khadijah malah mahasiswa S2. Ini saya ini Pak Bu Khadijah saya japrikan juga ya. Okay. Saya sama. Oh maaf, oh ini. Sudah saya japrikan jenengan nilai saya dan nilai Pak Zikri. Okay. Tinggal jenengan balik japri biar saya yang mengumumkan. Oke. Sudah Pak. Oke, makasih. Baik, skor dicabut kembali. Tadi di skor sudah. Apakah Akmal Anda bersedia untuk memperbaiki, menyempurnakan skripsi Anda sesuai masukan-masukan kedua penguji yang sangat bagus-bagus tadi untuk kebaikan skripsi Anda? Anda bersedia? Akmal? Halo Akmal? Bersedia Pak. Bersedia. Termasuk kalau misalnya bersedia Pak. Kalau misalnya ujian ulang? Saya bersedia. Kalau ujian ulang bersedia? Kalau misalnya kami tim penguji menyimpulkan Anda harus ujian ulang, Anda bersedia? Karena banyak sekali kekurangan. Bersedia Pak. Bersedia ya? Baik. Benar loh. Baiklah. Setelah kami bertiga menjalankan ujian ujian tesis, ujian skripsi Anda pada pagi ini, kami tim penguji
menyimpulkan bahwa Anda lulus. Anda lulus di ujian skripsi ini dengan nilai A, dengan nilai 95. Jadi semua penguji, tentu itu adalah nilai setelah Anda revisi. Kalau Anda Baik, Pak. tidak revisi, tidak ikuti saran Pak Zikri sama Bu Khadijah, nilai itu akan kami kurangi dan akan kami ujikan ulang. Anda menerima dengan nilai ini? Ya Pak, terima. Oke, dengan nilai 95A ya. Selanjutnya Anda diberi waktu oleh tim penguji, oleh kami untuk merevisi, mencari data lagi tadi, mencari informasi lagi, mengklirkan apa itu santri yang Anda maksud, kemudian dan lain-lain. Saya catat banyak sekali. Itu nilai 95 itu. Kalau tidak, nanti kami kurangi lagi. Oke. Baik, Pak. Nah, selanjutnya tentu jika Anda sudah revisi, sudah yudisium online, Anda berhak untuk menyandangkan 3 huruf di belakang Anda, Akmaludin, S, titik, A besar, titik, G kecil, titik. Akmaludin SAG. Dan selanjutnya juga Anda berhak untuk melanjutkan studi di program magister di kampus manapun, di UIN Sunan Kalijaga, di Pak Zikri ada S2 SAA, Anda silahkan lanjut di sana. Kalau di saya S2 AFI, jangan ke saya, ke Pak Zikri aja, biar linear dan biar bisa jadi dosen SAA ya. Nah, tentu semua sekarang selesai dengan saya, Anda konsultasi dengan 2 penguji ini. Dan sebagai pembimbing, saya mohon maaf banyak kekurangan dalam bimbingan Anda, terutama akhir tahun ini banyak sekali kegiatan kita di Prodi, ya, Pak Zikri, Bu Khadijah juga tahu banyak sekali kegiatan, dan tapi kita luring terus berusaha untuk bimbingan ini. Dan terakhir sekali, tentu selamat Anda sudah menyelesaikan studi ini. Pada yang lain, Anda juga harus terinspirasi dengan Akbal ini. Kemudian tentu sampaikan berita gembira ini ke orang tua Anda. Terima kasih kepada mereka. Terima kasih kepada Kaprodi, Sekprodi, tadi kata Bu Khadijah, dan juga kepada guru-guru Anda di kampus ini. Terakhir sekali terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di sini menyaksikan ini, terkhusus kepada Al-Mukarram Ustadz Prof. Khairul Zikri, guru kita semua, guru saya juga dulu, dan juga Bu Dr. Siti Khadijah, insya Allah sebentar lagi, yang sudah menyempatkan waktunya. Marilah kita bersama-sama tutup ujian skripsi ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.